Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di pembelajaran online. Kali ini kita lanjutkan materi setelah norma sosial minggu lalu. Kita lanjutkan dengan nilai sosial. Selamat menyimak. Muncul pertanyaan, mengapa belajar tentang nilai sosial itu penting? Karena dengan memahami nilai sosial, kita bisa menjadikan sebagai pedoman atau standar yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat tentang apa yang dianggap baik, dianggap buruk, benar atau salah. Dengan mempelajari nilai sosial, maka kita dapat hidup bermasyarakat dengan harmonis, lebih mengenal diri sendiri, belajar untuk menyelesaikan konflik. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat menjelaskan pengertian nilai sosial, mendeskripsikan jenis-jenis nilai sosial, menjelaskan ciri-ciri nilai sosial, dan menganalisa fungsi nilai sosial. Untuk pengertian nilai menurut para ahli, di sini Bunda menyajikan menurut E.W. Green dan Surjono Sukanto. Silahkan kalian membaca dan belajar memahaminya ya. Berikutnya adalah jenis-jenis nilai sosial. Yang pertama adalah nilai jasmani, yaitu nilai yang berguna bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Contohnya kesehatan berolahraga, sandang itu pakaian, papan itu adalah punya rumah, dan pangan adalah bagaimana kita bisa makan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah nilai vital. Di sini segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan pekerjaan. Contoh, petani itu selalu memerlukan cangkul untuk pergi ke sawah. Seorang dokter selalu membawa stetoskop, dan siswa atau pelajar tentu selalu membawa buku tulis dan alat-alat tulisnya. Yang berikutnya adalah nilai rohani. Nilai rohani ini dibagi menjadi 4. Ada nilai kebenaran, yaitu tentang yang benar dan tidak, tata kelakuan ya. Yang kedua nilai keindahan, ini estetik, hubungannya dengan seni. Kemudian nilai moral, perbuatan yang baik dan buruk. Yang keempat nilai keagamaan, itu adalah keyakinan kita masing-masing. Fungsi nilai yang pertama adalah sebagai faktor pendorong. Di sini maksudnya memberikan alasan mengapa seseorang itu melakukan sebuah perbuatan atau bertindak atau membangkitkan sebuah semangat. Contohnya, nilai agama akan mendorong seseorang untuk selalu berbuat baik. Yang kedua, petunjuk arah. Di sini memberikan arahan di dalam mengambil keputusan. Contoh, nilai kejujuran itu dapat memberi petunjuk kepada seseorang untuk selalu berkata benar dalam situasi apapun. Yang ketiga, sebagai alat pengawas. Dalam hal ini maksudnya pengontrol terhadap tindakan seseorang. Misalnya, nilai disiplin itu dapat menjadi alat pengawas bagi seseorang. Misalnya, selalu belajar untuk tepat waktu datang ke sekolah. Selanjutnya, sebagai alat solidaritas. Di sini dapat memperkuat hubungan individu dengan kelompok. Misalnya, nilai toleransi, karena di sini dapat menghargai perbedaan dan mereka tetap bisa hidup berdampingan. Yang nomor 5, sebagai benteng pelindungan. Maksudnya pelindungan dari pengaruh yang negatif. Contohnya nilai moral. Maka di sini memberikan perlindungan agar kita tidak melakukan perbuatan yang buruk. Ciri dari nilai sosial yang pertama adalah tercipta melalui interaksi dalam masyarakat. Maksudnya, kalian dalam keluarga tentu sering kan berinteraksi dengan ayah, dengan ibu. Lalu ibu atau ayah kadang mengeluarkan suatu peraturan yang harus kalian taati. Misal, pulang sekolah tidak boleh lebih dari pukul 5, waktunya sholat harus segera dilaksanakan, tidak menunda-nunda. Itu dalam keluarga. Dalam masyarakat pun bisa. Misalnya saling bergotong royong ya untuk melaksanakan suatu aktivitas misalnya. Yang kedua diperoleh melalui proses belajar.
Nah, kalian contoh di sekolah saja. Di sekolah itu kan diajarkan agar tidak datang terlambat ke sekolah. Yang kedua, pada saat ulangan harus berusaha untuk jujur. Yang ketiga, dapat ditularkan melalui proses sosial. Maksudnya bagaimana? Nah, ini contoh sopan pada orang tua, santun pada guru, itu kan diturunkan dari generasi yang terdahulu hingga generasi sekarang, akan terus seperti itu. Yang keempat, beragam berdasarkan keanekaragaman kebudayaan. Nah, ini nilai yang diperoleh di suatu wilayah atau negara berbeda dengan yang lainnya. Contoh, kalau di negeri barat itu kan individualistis, tapi di negara kita yang ketimuran tentu sesuatu yang dilakukan dengan kerjasama atau kolektif itu lebih digalakan ya, atau sering dilaksanakan. Yang kelima, dapat melibatkan emosi atau perasaan. Misalnya saja kalian sedang berdoa, sedang tahajud, begitu inginnya kalian lolos dalam ujian masuk menjadi pegawai negeri, maka kalian tidak terasa di situ meneteskan air mata, meminta kepada Allah untuk memaafkan segala dosa dan diberikan kemudahan kelancaran untuk melaksanakan ujian, sampai menangis, sampai emosi begitu ya. Emosi di sini bukan emosi marah-marah ya. Yang terakhir adalah dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian. Contoh nih, anak yang biasa disiplin, biasa teratur, maka biasanya muncul sifat atau perilaku tanggung jawab dan dia dapat diandalkan. Makanya kadang di kelas ya ada orang-orang yang selalu diminta bantuan oleh guru karena dia itu disiplin dan dia itu bertanggung jawab. Jadilah orang seperti itu ya, terutama KM tuh di kelas. Kalau Anda itu harus menjadi contoh bentuk disiplin, kemudian teratur, tanggung jawab, dan dapat diandalkan. Kalau misalnya tidak bisa seperti itu, kalau Bunda ya jadi KM tidak bisa memberi contoh, Bunda mundur aja jadi KM. Harus memberi contoh ya. Nah, ini untuk contoh-contoh nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa membacanya dan memahaminya satu persatu. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai sosial merupakan konsep yang sangat penting di dalam memahami kehidupan sosial manusia. Dengan memahami nilai sosial, kita dapat lebih memahami perilaku individu dalam masyarakat, dinamika sosial, serta perubahan sosial yang terjadi. Sekian dan terima kasih.